Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada masa pandemi ini, kelas 7 semester genap ya. Di Sepansa Channel SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan tetap ceria. Ingat pesan ibu, selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan tetap di rumah. Ya, jadi belajar dari rumah. Materi pertama yang akan kita bahas di sini adalah perbandingan. Ya, perbandingan dalam kurung rasio. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Yang pertama, kalian dapat membedakan perbandingan yang merupakan rasio dan bukan. Ya, jadi ada perbandingan yang bukan merupakan rasio. Yang kedua, kalian dapat menentukan rasio. Apa sih rasio itu? Perbandingan yang paling sederhana dari dua besaran yang sama ataupun berbeda. Oke. Untuk memahami perbandingan yang merupakan rasio ataupun bukan rasio, perhatikan foto berikut. Nah, dalam foto ini ya, semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 laki-laki. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perempuan. Ya. Jadi jumlah dalam foto ini 9 ditambah 7 ada 16 orang. Ya. Nah, dalam foto keluarga ini saat liburan bersama ini kita dapat menentukan rasionya. Ya. Kita akan bisa membuat pernyataan-pernyataan baik yang merupakan rasio ataupun yang bukan merupakan rasio. Nah, apa sih rasio dari foto yang ada, orang-orang yang ada dalam foto ini ya? Ada 3 cara untuk menyatakan rasio ya dari jumlah orang dalam foto. Cara yang pertama menggunakan pecahan. 9/16 orang dalam foto adalah laki-laki. Ya. Tadi ada 9 orang laki-laki dan seluruh orang dalam foto ada 16. Maka bisa dituliskan 9/16 orang dalam foto adalah laki-laki. Nah, untuk yang perempuan tadi ada 7. Maka bisa ditulis 7/16 orang dalam foto adalah perempuan. Ya, ini cara yang pertama. Menggunakan pecahan. 9/16 dan 7/16. Cara yang kedua menggunakan titik 2. Ya. Perbandingan antara banyak laki-laki dan perempuan adalah 9,27 dibaca 9 berbanding 7. Kenapa? Karena jumlah laki-laki ada 9 dan jumlah perempuan ada 7. Bagaimana kalau kalimat kita balik? Ya, perbandingan antara banyak perempuan dan laki-laki, maka perbandingannya juga berubah. 7 berbanding 9. Ya, jadi letak angkanya di sini menentukan pengertiannya. Ya. Yang pertama di sini laki-laki dan perempuan, maka jumlah laki-laki terlebih dahulu baru jumlah perempuan. Kemudian yang kedua di sini banyak perempuan dan laki-laki, maka ditulis dulu banyak perempuan baru banyak laki-laki. Nah, selain yang dua ini, bisa juga kita menyatakan jumlah dalam gambar ini kita bandingkan dengan seluruh atau jumlah seluruhnya. Ya. Perbandingan antara banyak laki-laki terhadap seluruh anggota keluarga adalah 9 berbanding 16. Perbandingan antara banyak perempuan terhadap seluruh anggota keluarga adalah 7 berbanding 16. Oke? Bagaimana
cara yang kedua menggunakan titik 2 bisa kalian pahami bukan? Bagus. Kalau begitu, kita lanjutkan cara yang ketiga. Cara yang ketiga menggunakan kata dari. Ya. Contoh, 9 dari 16 anggota keluarga adalah laki-laki. 7 dari 16 anggota keluarga adalah perempuan. Nah, selesai sudah kita bahas tentang 3 cara menyatakan rasio. Semoga kalian bisa memahaminya. Kenapa ini 9 dari 16? Karena jumlah laki-laki ada 9 dari 16 orang. Ya. Sedangkan jumlah perempuan ada 7 dari 16 orang. Nah, berikutnya ada pernyataan ya, perbandingan yang bukan rasio. Contoh nih ya, banyak laki-laki dalam foto, 2 lebihnya dari banyak perempuan. Seperti kita ketahui bahwa laki-laki ada 9, perempuan ada 7, berarti 2 lebihnya ya. Laki-laki 2 lebihnya dari perempuan. Ya. Banyak perempuan dalam foto, 2 kurangnya dari banyak laki-laki ya. Yang perempuannya hanya 7, ya 2 kurangnya dari 9. Mengapa pernyataan ini bukan rasio? Karena keduanya membicarakan selisih dari banyak laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, kita bahas bagaimana kita menentukan rasio dari 2 besaran, baik yang sejenis maupun yang berbeda. Perhatikan pernyataan ini. Siswa di SMP Sukamaju diminta untuk memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Dari 150 siswa, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Nah, dari pernyataan ini terdapat beberapa perbandingan yang diperoleh. Ya. Berikut beberapa perbandingan yang diperoleh dari pernyataan di atas. A. 1/3 dari siswa SMP Sukamaju yang mengikuti survei memilih media cetak daripada media online untuk membaca berita. B. Rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak adalah 2/1. C. 1 dari 3 siswa memilih media cetak daripada media online. D. Banyak siswa yang memilih membaca online, 50 lebih banyak dari siswa yang membaca berita melalui media cetak. E. Banyak siswa yang membaca online 2 kali lipat dari siswa yang membaca melalui media cetak. Nah, dari kelimanya ini, di sini dinyatakan bahwa pernyataan D bukanlah perbandingan atau rasio, karena membandingkan selisih dari keduanya. Nah, pernyataan-pernyataan ini berikutnya akan kita bahas satu persatu. Ya. Baiklah, kita lanjutkan. Baiklah, kita bahas satu persatu dari perbandingan-perbandingan tersebut. Ya. Dari pernyataan ini ya, A. 1/3 dari siswa SMP Sukamaju yang mengikuti survei memilih media cetak daripada media online untuk membaca berita. Bagaimana mendapatkan 1/3? Ya. Di sini siswa yang mengikuti berita melalui media cetak ada 50 dan seluruh siswa ada 150. Jadi 50 per 150. Sama dengan 50 dibagi 50 per 50, 150 dibagi 50. Sama dengan 1/3. Kenapa Bu kita bagi dengan 50? Karena 50 adalah faktor persekutuan terbesar dari 50 dan 150. Bagaimana? Sudah paham bagaimana cara mendapatkan 1/3? Dari siswa SMP Sukamaju yang mengikuti survei memilih media cetak daripada media online untuk membaca berita. Cukup jelas ya anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan untuk pembahasan yang B. Rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak adalah 2/1. 2
2:1 diperoleh dari 100:50. Ya, karena di sini kita tuliskan media online terhadap media cetak. Ya, berarti 100:50. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 100 dan 50 adalah 50. Sehingga 100:50 dapat ditulis sebagai 100/50. Sama dengan 100 dibagi 50 per 50 dibagi 50. Hasilnya 2/1 dan bisa ditulis sebagai 2:1. Bagaimana? Kalian tentu dari dua pembahasan ini sudah memahami ya bagaimana menentukan rasionya. Ya, 2:1 adalah rasio dari 100/50. Yang C, 1 dari 3 siswa memilih media cetak daripada media online. Ya, seperti kalian ketahui bahwa siswa yang memilih media cetak 50 orang dan seluruh siswa 150 orang. 50 dari 150 siswa senilai dengan 1 dari 3 siswa. Ya, jadi 50 kita bagi 50 dapat 1, 150 dibagi 50 dapat 3. Selanjutnya yang D, banyak siswa yang memiliki atau memilih membaca online. 50 lebih banyak dari siswa yang membaca berita melalui media cetak. Nah, pernyataan D ini bukan perbandingan atau rasio. Karena di sini menyatakan 50 lebih banyak. Jadi mereka membandingkan selisih. Selisih dari keduanya. Untuk lebih memahami tentang perbandingan, silakan simak contoh soal dan pembahasan berikut. Agung bersepeda di lintasan yang berbeda. Terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang menurun, ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya. Setelah melewati 3 lintasan, pemberhentian ke-1, 8 km, ditempuh dalam 20 menit. Pada pemberhentian kedua, 12 km ditempuh dalam 24 menit. Pada pemberhentian ketiga, 24 km ditempuh dalam 40 menit. Pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Atau paling lambat? Ya. Baiklah, kita akan simak pembahasannya berikut ini. Lintasan pertama, Agung menempuh 8 km dalam waktu 20 menit. Berarti Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan 8/20 sama dengan 0,4 km per menit. Lintasan kedua, Agung menempuh 12 km dalam waktu 24 menit. Berarti Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan 12/24 sama dengan 0,5 km per menit. Lintasan ketiga, Agung menempuh 24 km dalam waktu 40 menit. Berarti Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan 24/40 sama dengan 0,6 km per menit. Dapat disimpulkan bahwa Agung mengendarai sepeda paling cepat saat berada di lintasan ketiga dan mengendarai sepeda paling lambat saat berada di lintasan pertama. Berikutnya, beberapa speedometer memiliki satuan kecepatan yang berbeda. Satuan dipakai antara lain ada mph, mil per hour atau mil per jam, atau km per h, yaitu kilometer per hour atau kilometer per jam. Bagaimana cara menjelaskan bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai 55 mph lebih besar daripada 80 km per jam?
Untuk membandingkan kecepatan mana yang lebih besar antara 55 mph dengan 80 km per jam adalah dengan mengubah satuan 55 mph menjadi km per jam. 1 mil itu diperkirakan sekitar 1,6 km. Sehingga 55 mph ya, itu sekitar 55 kali 1,6 km sama dengan 88 km per jam. Jadi 55 mph lebih besar dari 80 km per jam. Demikianlah anak-anak pertemuan kita hari ini. Silahkan kalian putar ulang jika belum jelas, ya, kalian tonton ulang agar lebih jelas. Jika sudah jelas, ya, kalian tunggu link soal pada grup WhatsApp Matematika. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.